Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita pagi hari yang dingin ini masih dipertemukan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-14, yaitu bab bersederhana di dalam ketaatan. Hadis yang ke-143. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salah satu rohtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma akhabiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu min nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usallil laila abadan wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan wala uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum ma'alladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa ataqakum lahu lakinni asumu wa aftir wa usalli wa azkud wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhai. Beliau berkata, jaa salatu rohtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga golongan, tiga orang laki-laki ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhabira ka'annahum taquluha. Ketika mereka telah dikabari, sepertinya mereka menganggapnya sedikit. Faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, siapa kita ini dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum amma ana fa usolli laila abadan. Salah satu dari mereka berkata, adapun aku akan sholat malam sepanjang malam. Wa qala akharu ana asumud dahra wala uftir. Dan aku, ya orang yang kedua, akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Wa qalul akhar ana a'tazilun nisaa
fala atazawwaju abadan. Dan orang yang ketiga berkata, aku akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan menikah selamanya. Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya kemudian bersabda, antum waladzi kultum kadza wa kadza, apakah kalian tadi yang mengatakan begini dan begini? Ya. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumul wa uftiru wa usolli wa anam wa tazawwajun nisa. Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat malam dan juga tidur, dan aku menikahi perempuan. Waman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ya menyebutkan hadis ini tentang 3 orang yang datang kepada rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang aktivitas Rasulullah. Ya, aktivitas Rasulullah di dalam masyarakat itu secara umum sudah diketahui. Ya, bagaimana ketika beliau ada di majelis, bagaimana agar ketika beliau ada di pasar, bagaimana ketika beliau di pertemuan-pertemuan ya dengan di masjid-masjid ya, itu secara umum sudah diketahui. Tetapi 3 orang tadi itu pengen tahu bagaimana ketika di rumah ya, bagaimana ketika beribadah mereka di rumah. Mereka kemudian datang kepada Nabi, kepada istri Nabi dan menanyakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumahnya itu ya. Kemudian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan begini ya, Rasulullah itu ya seperti pada umumnya ya, ketika malam ya kemudian ya tidur ya, kemudian ya ada sholat malamnya ya, kemudian ya bercanda dengan keluarganya, makan ya, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang itu ada hak-hak yang dipenuhi, baik untuk dirinya, untuk kemudian keluarganya, untuk masyarakatnya, dan juga untuk Allah. Ya, secara umum seperti itu, diinformasikan seperti itu. Nah, kemudian ketika mendengar informasi seperti itu ya, ketika sahabat yang sangat bersemangat tadi itu seakan-akan menganggap remeh ya, kok Rasulullah beribadahnya seperti ini ya, padahal sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang ya. Nah, ini ya, mereka kemudian menganggap remeh, wah kok seperti ini ya. Kemudian sahabat yang pertama itu berkata, adapun aku ya, sholatku ya, itu aku akan sholat ya sepanjang malam, tidak tidur. Kemudian orang yang kedua, adapun aku akan berpuasa ya sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Artinya kemudian ya ada sahur, ada bukanya, tetapi tidak kemudian setiap puasa itu terus sampai setahun tidak berbuka, tidak, tetapi ya tetap sahur dan berbuka, tetapi sepanjang tahun terus berpuasa. Kemudian orang yang ketiga ini menganggap kalau harus berhubungan ya dengan keluarga ya, ngurusi anak, istri dan sebagainya, itu ibadahnya kepada Allah kurang ya.
Kemudian kalau aku tidak akan menikah. Seluruhnya kehidupanku akan saya gunakan untuk Allah. Mereka menganggap bahwa kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah itu kurang. Ya, kok seperti itu? Padahal sudah diampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah mendengar, apakah kamu yang mengatakan seperti ini? Iya, ya. Kemudian ketahuilah bahwa aku itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada kalian. Tetapi aku tidak melakukan seperti itu. Ya, aku kemudian sholat juga tidur. Ya, aku kemudian berpuasa tetapi juga makan. Aku kemudian juga beristri. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Artinya bahwa kemudian di sini ada keseimbangan, ya, ada konsep wasatiyah, ya, moderasi, keseimbangan di dalam hidup, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh, ya, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan yang dilakukan di sana ada uswatun hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik. Ya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang pengen berjumpa kepada Allah dan hari akhir dengan selamat, dengan kebahagiaan. Maka pada kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di sana ada yang baik. Maka konsep wasatiyah, ya, konsep moderasi, konsep keseimbangan di dalam melakukan ibadah itu penting, ya. Jadi di sini ada larangan untuk berlebih-lebihan atau bersikap gulu di dalam agama, ya. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini adalah dasar untuk melarang, ya, tasadud atau berlebih-lebihan, ekstrim di dalam agama, ya. 3 orang tersebut berniat secara ekstrim, ya, melebihi batasan-batasan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun niat baik tentu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, dan cara yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut itu ternyata menyalahi dari kodrat. Ya, menyalahi dari kodrat sebagai manusia. Manusia itu ada hak untuk dirinya, ada hak untuk keluarganya, ada hak untuk masyarakatnya, ya. Maka kemudian ke semuanya itu hak-hak tersebut harus dipenuhi. Tidak bisa kita misalnya, ya, sepanjang hari nyambut gawe kemudian tidak beribadah, atau sebaliknya, ya, setiap hari sepanjang hari nang masjid wae ora nyambut gawe, ya. Rezeki saka Allah. Engko nek ana Allah arek ngenai nganu panganan, ya, layak ngenai ya diteri, ya, apa ono sing ngeteri, ya. Itu artinya dia tidak bersikap sebagai manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu ada hak-hak untuk dirinya, ada hak untuk keluarganya, ada hak untuk masyarakatnya. Tidak semuanya yang penting aku dengan Allah saja. Sepanjang hari dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang khusus, ya, di masjid terus, ya, tidak pernah bekerja. Nah, ini ternyata praktek yang seperti itu tidak bagus, ya. Nabi menegaskan bahwa beliau itu sebagai manusia yang paling bertakwa tidak melakukan praktek-praktek tersebut, ya. Beliau Rasulullah SAW itu juga sholat malam, ya. Sholatnya Nabi itu, ya, kemudian di riwayat yang lain itu lama sampai bengkak-bengkak, tetapi juga tidur, ya. Ada hak untuk badannya, ya. Kemudian
beliau Rasulullah SAW itu juga kemudian puasanya ya kita mengetahui, bahkan kemudian sering ya tidak didapati makanan, kemudian tidak ada makanan ini, ya udah kalau begitu aku puasa ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk berpuasa ya juga berpuasa, tetapi juga berbuka, tidak kemudian berpuasa sepanjang tahun. Orang yang berpuasa sepanjang tahun ya, setahun pertama mungkin kuat ya, tahun kedua, ke tahun ketiga dan keempat dan seterusnya, apakah kemudian akan kuat? Nah, ini memaksakan seperti itu tentu tidak baik ya, tidak baik karena itu menyalahi kodrat. Adapun kemudian puasa yang paling berat itu puasa Daud itu ya sehari berpuasa, sehari berbuka, itu yang kemudian disunahkan. Kemudian praktek yang membujang selamanya itu karena menganggap bahwa keluarga itu menghalangi ya, keluarga itu fitnah itu kemudian menghalangi beribadah. Fitnah itu ujian. Nah, bagaimana kemudian berperilaku yang bagus ya, di samping mengurusi keluarga ya juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengurusi keluarga pun juga adalah ibadah. Artinya kemudian membujang itu adalah bukan sunnah ya. Yang sunnah adalah menikah ya. Maka kemudian sangat salah ketika ya udah kehidupanku hanya untuk Allah, aku tidak akan menikah selamanya ya. Rahib-rahib agama yang lain itu ya, itu menyalahi kodrat. Nah, ternyata kemudian ketika ditelusuri ada kemudian pelecehan ya, praktek-praktek yang kemudian tidak sesuai karena memang menyalahi kodrat sebagai manusia. Maka Islam itu menempatkan pada hal yang tepat ya. Jadi bersikap tengah ya, hak untuk dirinya ya terpenuhi, hak untuk keluarganya juga terpenuhi, hak untuk masyarakatnya terpenuhi, hak kepada Allah juga terpenuhi. Maka inilah sikap yang benar ya. Bahkan praktek Rasulullah SAW itu akan menunjukkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau juga berpuasa tapi juga berbuka. Beliau sholat malam tapi juga kemudian tidur ya. Beliau kemudian juga berkeluarga. Maka Rasulullah SAW adalah suri tauladan dan kita meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah pentingnya sunnah itu sebagai pedoman ya. Waman raghiba an sunnati falaisa minni ya, pernyataan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Ini adalah penegasan yang sangat keras. Ini berarti bahwa meninggalkan atau menolak jalan hidup atau ajaran dan praktek Nabi meskipun ya dengan dalih seluruh kehidupannya, seluruh waktunya itu untuk Allah, maka kalau menyelisih dari praktek Nabi itu dia bukan dari golongan Nabi ya. Maka golongan Nabi adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat itu yang kemudian mencontoh bagaimana utusan Allah Subhanahu wa taala mempraktekkan di dalam kehidupannya ya. Nabi itu akhlaknya ya seperti Al-Qur'an begitu ya, kata istri ya Nabi SAW Aisyah ya, sesungguhnya akhlaknya itu adalah Al-Qur'an ya. Tetapi bagaimana prakteknya? Ya prakteknya ya seperti itu, seperti manusia pada umumnya ya. Tetapi dia mengemban misi kenabian, maka dia menunjukkan selain beribadah ya juga memberikan contoh bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnah Nabi adalah jalan yang sempurna yang mencakup hak Allah ya. Hak Allah ya untuk diibadahi, kemudian hak diri sendiri. Ya, bagaimana hak diri sendirinya? Hak diri sendiri ya juga istirahat
juga kemudian makan, minum, dan hak untuk makhluk yang lain ya, berinteraksi ya dengan keluarga, menikah ya, itu hak-hak itu harus dipenuhi. Maka ini adalah manfaat yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah keseimbangan antara hak Allah dan hak makhluk ya. Jadi Nabi SAW mencontohkan ya ada keseimbangan antara hak Allah dan hak diri sendiri atau hak makhluk. Mencontohkannya bagaimana? Yaitu dengan berpuasa dan juga berbuka. Ini menunjukkan bahwa tubuh itu memiliki hak untuk makan, ya, untuk minum agar tetap kuat di dalam beribadah dan beribadah sepanjang tahun, sepanjang kehidupannya itu mampu kuat ketika kemudian haknya itu dipenuhi. Yuk makan, yuk berpuasa, ya, yuk minum, yuk juga kemudian berpuasa. Tidak berpuasa sepanjang tahun. Mungkin tahun pertama kuat, tetapi tahun-tahun berikutnya ya nanti tidak akan kuat. Ya, sunnah adalah hak diri, ya seperti makan minum itu juga dipenuhi. Ya. Kemudian sholat tapi juga tidur. Ya, ini menunjukkan pentingnya istirahat, ya, untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mentalnya itu ya, yang memungkinkan seorang untuk beribadah dengan ikhlas. Kemudian ketika sholat sepanjang malam ya, itu ya kemudian ada ngulat-ngulet ya, ada perasaan badan tidak enak dan sebagainya. Itu karena apa? Karena hak tubuhnya tidak dipenuhi. Ada hak untuk istirahat. Ya. Maka Rasulullah SAW memberi contoh tentang bagaimana memenuhi hak antara Allah dan juga dirinya. Kemudian menikah, ya, ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi, ya, dalam memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menjaga keturunan, membangun keluarga Muslim. Meninggalkan pernikahan adalah menyimpang dari sunnah ini. Ya, maka ini contoh-contoh yang Nabi lakukan. Nah, kemudian ketika orang tadi ya, ini qadarullah ya, ada orang seperti ini berarti kemudian pelajaran bagi kita. Ternyata kemudian ada hikmah ya di balik peristiwa tersebut, bahwa ternyata kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang bagaimana mengisi kehidupan itu. Tidak seluruhnya beribadah kepada Allah ya, topo broto ya, atau kemudian ya sebagai rahib ya, seluruh kehidupannya di masjid, tidak kemudian bekerja ya. Kita sebagai manusia itu memiliki hak yang kemudian harus dipenuhi, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau kemudian untuk masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat yang keempat adalah penjelasan mengenai pengampunan dosa Nabi ya. Jadi Nabi itu sudah diberi kabar ya untuk diampuni. Dosanya sudah akan diampuni, baik yang lalu atau yang sudah yang akan datang. Nah, ini tapi Nabi sebagai hamba yang bersyukur, kemudian tidak kemudian wong syarat diampuni ya malah ngluweh ya sakarepe dhewe, tidak ya, justru akan menunjukkan rasa syukurnya ya. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan apa? Ya dengan beribadah sesuai dengan fitrahnya, bukan kemudian ditunjukkan dengan yang berlebih-lebihan ya, hulu, atau kemudian bermalas-malasan ya, tetapi pada posisi yang benar, yaitu posisi yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan ya, ataupun juga tidak bermalas-malasan. Walah wong wis diampuni wae kok malas-malas wae. Ibadah seenaknya. Ini diri orang yang kemudian tidak bersyukur. Tetapi Rasulullah itu adalah hamba yang paling bersyukur ya. Maka kemudian bagaimana dia menunjukkan
caranya yang benar itu adalah yang seperti itu ya, yang pertengahan, tidak kemudian berlebih-lebihan di dalam beribadah karena syukur, wah syukur tenan kemudian selalu hidupnya di masjid, tidak ya. Atau sebaliknya, karena sudah diampuni dosanya maka kemudian bermalas-malasan ya, ora salate sak kenane wae. Tidak seperti itu. Ternyata yang Rasulullah SAW tunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan contoh yang paling tepat, yaitu sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah ya, dalam ketaatan itu, tetapi juga tidak bermalas-malasan ya. Kemudian tujuan yang berikutnya ya, yang bisa kita ambil manfaat adalah tujuan syariat itu adalah untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan ya. Islam itu adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit ya. Hadis ini mengajarkan bahwa tujuan syariat adalah kebaikan, kemaslahatan manusia, bukan untuk membebani mereka dengan hal-hal yang tidak mampu mereka pikul atau yang akan menyebabkan mereka putus asa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya, seperti telah kita bahas pada pertemuan yang pertama di bab ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Jamaah yang demikian Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat yang ke-6 yaitu bahaya fanatisme atau ekstrim ya. Ekstrim, hadis ini sering dijadikan dalil untuk melawan segala bentuk fanatisme atau ekstrim ya di dalam beribadah. Seorang yang terlalu bersemangat dengan ibadahnya sehingga mengabaikan hak-hak dirinya, keluarganya atau masyarakat, ini menyimpang dari jalan Nabi SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan pondasi yang sangat pentingnya di dalam memahami konsep agama ini ya, yaitu konsep moderasi atau wasatiyah di dalam Islam. Ia mengajarkan bahwa keberagaman yang benar adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW secara seimbang, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan, tidak lebih melebihkan ya di dalam hak memenuhi hak Allah atau kemudian hak dirinya atau juga hak masyarakatnya atau hak keluarganya, tetapi semua hak itu dipenuhi. Jadi meninggalkan sunnah Nabi ya dengan alasan memperberat ya atau memfokuskan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ya di dalam bab moderasi ya, bersikap keseimbangan, kesederhanaan ya di dalam beribadah itu sangat tepat, karena kemudian memang semuanya hak itu harus dipenuhi. Hak kita kepada Allah harus dipenuhi, hak kita kepada keluarga kita ya, hak kita kepada diri kita itu juga harus dipenuhi. Demikian juga hak kita kepada masyarakat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.